Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya. Nah sahabat semua, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi situasi dan suasana perjalanan saya dari negara Swiss ke negara Perancis. Jadi tepatnya dari daerah tempat tinggal saya di Zurich Oberland menuju ke kota kecil yang bernama Colmar di daerah Elsass. Nah, perjalanan ini akan ditempuh kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi kalau jaraknya itu hanya kurang lebih 200 km saja. Tentu sangat menarik ya kalau kita hidup di negara Swiss, mau pergi ke luar negeri, khususnya mau ke Perancis atau ke negara Jerman, ke Italia atau ke Austria, itu kita bisa dengan mudah mempergunakan kendaraan. Seperti hari ini saya pun hanya mempergunakan kendaraan ya bersama suami saya yang nyetirnya, jadi saya ada kesempatan untuk bicara dan membuat video ini teman-teman. Nah, tentu akan melewati perbatasan antara dua negara, yaitu perbatasan negara Swiss, di mana saya akan melewati kota Basel. Nanti di situ di perbatasannya dengan negara Prancis, kalian bisa melihat apakah diperiksa atau enggak. Tentu ada pihak Zoll atau keimigrasian. Ini saya sedang masuk tunnel nih ya, jadi agak gelap sebentar. Tunnelnya pendek teman-teman. Kalau di negara Swiss itu banyak sekali ya terowongan-terowongannya. Karena di sini tuh negara pegunungan. Jadi untuk mempercepat perjalanan itu dibangun tunnel-tunnel di mana-mana, bahkan yang menembus gunung. Kembali lagi ke yang saya bicarakan ya, tentu ada pihak keimigrasian, pihak Zoll, di mana negara Swiss dan negara Prancis itu nanti kadang-kadang ya teman-teman ada diperiksa surat-surat perlengkapan perjalanan kita, dan bahkan sering juga tidak ada yang memeriksa. Namun sebaliknya, kalau datang dari negara Prancis mau masuk ke negara Swiss, itu biasanya polisi keimigrasian perbatasan negara Swiss itu selalu standby. Tapi kalau kita mau masuk ke negara Prancis atau juga ke negara Jerman, kadang-kadang tidak terlihat ada petugas-petugas di sana ya, walaupun ada mungkin tetapi tidak selalu. Nah, untuk jelasnya kita lihat apakah hari ini saya mau dari negara Swiss ke negara Prancis ada pemeriksaan atau enggak. Kita ikuti perjalanannya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya ya, apakah memerlukan visa atau tidak untuk memasuki negara Perancis dari negara Swiss. Tentu untuk teman-teman yang mempunyai paspor Indonesia dan kalian akan berkunjung ke negara Swiss atau negara-negara lainnya di Eropa, tentu kalian perlu visanya. Biasanya dengan visa yang disebut visa Schengen itu kalian sudah bisa memasuki beberapa negara di Eropa ini. Jadi sekali lagi ya, kalau visa diperlukan. Namun untuk orang yang berwarga negara Swiss mau masuk ke Jerman atau mau masuk ke Perancis, kita tidak memerlukan visa ya. Jadi kita bisa hanya pergi dengan membawa identitas kartu saja, membawa KTP ya seperti itu, atau juga paspor boleh. Namun biasanya untuk penduduk di sini, mereka mau menyeberang ke negara tetangga, kita tidak perlu membawa paspor tetapi membawa ID saja atau KTP ya, seperti itu pun sudah cukup. Nah, beginilah suasana jalan tol di negara Swiss, di mana kita hanya diperbolehkan berkendaraan dengan kecepatan 120 km per jam. Jadi maksimum kecepatan berkendaraan di negara Swiss di jalan tol itu hanya 120 km per jam. Bahkan kalaupun
ada di tempat-tempat tertentu, apalagi ya kalau sedang ada perbaikan jalan, itu kecepatannya akan lebih kurang dari 120 km per jam. Jadi informasi ini saya sampaikan untuk teman-teman yang berencana datang ke negara Swiss ya, kalian liburan dengan mempergunakan atau menyewa kendaraan dan nyupir sendiri, maka peraturannya harus kalian ketahui. Tentu saja sekali lagi, walaupun di jalan tol kalau ada sign atau tanda yang menunjukkan hanya 100 km per jam bahkan 80 km per jam, kalian harus mengikutinya. Saya akan terus berkendaraan melewati kota Basel, di mana kota ini terkenal dengan kota industri untuk negara Swiss. Di sini pun ada perbatasannya ya teman-teman. Saya masih berada di negara Swiss. Nah, di situ ada tanda Zoll. Ini nih, ya. Jadi di depan situ sudah mau masuk ke negara Jerman. Kita lihat ya, ada petugas kepolisian atau keimigrasian atau tidak. Nah, biasanya kalau dari Swiss ke negara Jerman itu jarang sekali ada pemeriksaan identitas, kartu atau yang lain-lain. Ini teman-teman, saya masuk Grenze Polizei. Ini nih ada polisi. Ini belong to Jerman. Ada ya. Jadi ada pemeriksaan hari ini. Biasanya sering kali ya tidak ada. Dan teman-teman, sekarang saya sudah berada di negara Jerman yang tentu saja dengan peraturan berkendaraan yang berbeda. Di sini kalau di jalan tol ada beberapa jalan tol yang kita bisa mengendarainya terserah kita ya. Jadi kecepatannya itu tidak ada batas. Walaupun hati-hati teman-teman ya, tidak semua jalan tol seperti itu. Nah, di jalan yang akan saya lewati ini masih ada tandanya yang menunjukkan kalau kecepatannya itu hanya 120 km per jam saja. Jadi seperti ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah memasuki negara Perancis. Jadi begini suasananya ya. Kadang-kadang kalau dari negara-negara tetangga dengan Swiss, kita itu nggak berasa kalau kita tuh sudah berada di luar negeri. Jadi suasananya tuh hampir sama kayak gitu ya. Cuman peraturan tentu saja sangat berbeda. Di negara Prancis ini kita bisa mengendarai kendaraan dengan kecepatan maksimum 130 km per jam untuk di jalan tol. Namun sekali lagi harus selalu diperhatikan, ada jalan-jalan tertentu terutama jika sedang ada perbaikan jalan atau juga ada sesuatu, mereka akan mengurangi kecepatannya. Jadi di sini sangat diperlukan sekali konsentrasi kita berkendaraan. Nah, tidak terasa teman-teman semuanya, saya sudah akan memasuki kota Colmar. Jadi ini sudah keluar dari highway, dari autobahn, dan tentu saja saya akan memperlihatkan suasana kota Colmarnya di video selanjutnya. Sekarang saya sudah mau sudah masuk malah ya, ini sudah termasuk kota Colmar. Jadi ini di pinggirannya dulu. Tentu saja saya akan menuju city centernya, di mana di sana itu bangunannya sangat menarik ya, banyak sekali arsitektur atau bangunan-bangunan tua yang sangat terawat rapi. Tentu saja kota Colmar ini merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh para turis. Nah teman-teman, ini tuh
saya masih di jalan ya, belum memasuki pusatnya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, saya akan tayangkan suasana city atau kota Kolmar selengkapnya di video berikutnya. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga kalian terhibur dan ada manfaatnya. Saya Pribumi Bandung bersama suami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.